kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya yang beribadah hari ini Jumat 7 Mei 2021. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Daniel 12 ayat 3. Jala halak akan apatas marroha, marsinondang sogut songon sodang ni langit. Jala nasida akan menugu-nugu torop halak tuhati goran, marsinondang sogut songon bintang rodi saliling-lilingna. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bijaksana dan bercahaya. Kebijaksanaan itu bersumber dari Tuhan. Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat kebijaksanaan. Salomo tidak meminta kekayaan, kehormatan, kekuasaan atau nama yang besar. Tapi dia meminta hati yang paham untuk membedakan apa kehendak Tuhan. Apa yang benar, apa yang salah. Dalam hal ini Daniel juga mengakui bahwa Tuhanlah sumber hikmat. Daniel itu adalah seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat, memiliki integritas yang sangat kuat. Dia juga seorang pendoa. Dia mengatakan dalam Daniel 2 ayat 20, terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Jadi Daniel juga mengakui bahwa sumber kebijaksanaan, sumber hikmat datangnya dari Tuhan saja. Itulah yang dikatakan dalam ayat kita hari ini. Agar kita semua memohon hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Suatu kali Daniel diberi penglihatan visi tentang penglihatan akhir zaman. Di mana akan bangkit orang-orang yang bijaksana, yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran dan akan bercahaya seperti bintang sampai selama-lamanya. Selain daripada teks ini menunjuk kepada Daniel sendiri dan kepada orang-orang bijaksana pada waktu itu, tetapi ini juga menunjuk kepada Yesus sang terang, di mana Tuhan, kehadiran Yesus ke dunia ini adalah untuk menuntun kita kepada keselamatan dan kebenaran. Maka melalui ayat kita hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita berbahagia dan kita bangga ada banyak orang yang berilmu tinggi, yang pintar, yang melewati pendidikan formal, informal sekarang ini. Tetapi untuk menjadi orang yang bijaksana, maka perlu kedekatan yang intim dengan Tuhan. Karena kebijaksanaan itu sumbernya dari Tuhan. Orang yang bijaksana pasti dia sudah smart, cerdas, pintar. Tetapi orang yang berilmu tinggi belum tentu bijaksana. Maka dasarnya adalah semakin mendekatlah kepada Tuhan. Maka hikmat kebijaksanaan akan diberikan kepada kita. Menurut Alkitab kita orang yang bijaksana itu yang bagaimana? Yaitu orang yang saleh, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang selalu taat kepada Tuhan. Yang tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Orang yang benar itu, orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau menuntun orang lain kepada pertobatan. Jadi kalau kita memiliki ilmu yang tinggi, jika itu justru merusak orang lain, maka itu bukanlah
kebijaksanaan. Apapun bakat ilmu yang kita miliki, itu tujuannya adalah untuk membangun dan untuk membawa orang lain kepada kemajuan iman. Orang yang bijaksana itu juga seperti diajarkan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 24-25 adalah orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Orang-orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Orang yang bijaksana juga adalah seperti perempuan-perempuan bijaksana itu, di mana pelitanya selalu menyala sampai kedatangan Kristus kembali. Pelita imannya selalu menyala. Kita merindukan menjadi orang-orang yang bijaksana di situasi, di zaman now ini, di tahun 2021, di mana kita masih menghadapi pandemi COVID-19, dibutuhkan kebijaksanaan dari kita. Bijaksanalah orang tua menghadapi anak-anak, bukan dengan kekasaran atau kekerasan, tapi dengan kasih dan kebijaksanaan. Jika kita adalah pemimpin, maka bijaksanalah di dalam memimpin. Jika kita terlibat di dalam pelayanan, kita menjadi pelayan di tengah-tengah gereja, bijaksanalah. Dan itu semua bersumber dari Tuhan. Jika kita adalah pelajar atau mahasiswa, bijaksanalah menggunakan waktumu sehingga cita-citamu tercapai. Pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita, hendaklah kita menjalankan itu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya kebijaksanaan yang kita miliki membawa terang, membawa cahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesulitan dunia sekarang ini. Bijaksanalah dan bercahayalah, dan terang itu kita terima dari Yesus. Amin. Kita berdoa. Berikanlah kepada kami Tuhan hikmat bijaksana untuk menjalani kehidupan kami ini. Menuntun banyak orang kepada pertobatan dan kebenaran. Dimanapun kami hadir, di tengah-tengah pekerjaan, usaha, kegiatan, pendidikan kami, tengah-tengah keluarga, pelayanan kami, hendaklah kami hidup dalam bijaksana. Sehingga kehadiran kami menjadi berkah, menjadi garam dan terang. Kuatkan kami semua Tuhan, agar kami menjalankan kehidupan kami ini hanya mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam semua perjalanan hidup ini yang sulit, kami membutuhkan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami kuat menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber hikmat dan terang, kami berdoa dan bersyukur. Amin.